Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Asdiana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bukit Kemuning, Lampung Utara. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yaitu koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta mampu menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Saya beranggapan ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kebiasaan saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, contohnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Dan jika nilai murid sudah KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain dari itu, saya beranggapan kalau murid hanyalah objek pembelajaran saja, sehingga yang terjadi pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah memahami materi ataupun tidak, karena fokus utama saya mengejar materi, mengingat materi yang akan diajarkan cukup padat tiap semester. Dan saya hanya akan meminta siswa untuk menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana cara siswa tersebut memahami. Sehingga saya merasa menjadi guru yang gagal dan banyak mengeluh di saat murid tidak mencapai KKM setelah evaluasi pembelajaran dilakukan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama pembelajaran tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memperhatikan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda dan unik sehingga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakteristik murid untuk memberikan kesempatan pada setiap murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya lakukan atau terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menenangkan dan melibatkan murid sesuai dengan student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan atau memerdekakan anak. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan kepada murid sebagai teladan, baik perkataan, tingkah laku. Berikutnya, saya harus mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi kita semua para pejuang pendidikan. Salam bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Semangat, haruslah berjuang demi dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.